Waktu saya mulai bekerja nggak ada modal, cuman saat itu pada saat setelah kawin 3 bulan, saya mau mulai sebuah bisnis loudspeaker, nggak punya modal, akhirnya saya curi kalung istri saya. Wow. Oh, Eee, jadi s nggak ngomong sama istri? Enggak, saya Takut curi, nggak boleh? takut nggak boleh. Semangat pagi, sobat sukses! Selamat pagi. Saya mendapat sosok tamu yang sangat luar biasa, pengusaha yang sangat sukses, ya. Omsetnya sudah triliunan, tetapi satu-satunya selama saya podcast selama 2 tahunan ini ya, yang menghubungi saya untuk minta podcast bersama. Ini luar biasa sekali, karena biasanya saya menghubungi 10 pengusaha, hanya 20% yang mau gitu ya. Nah, ini tentu kita harus berterima kasih Sobat Sukses kepada sosok tokoh pengusaha yang mau berbagi, yang mau sharing untuk kebaikan kita semua ya. Thank you nih, Pak Thank you. Au. Waduh, ini jauh-jauh dari Bogor ya, Iya. mau datang ke sini. Jadi saya waktu di kontak Bapak melalui Jermia, saya langsung yes, silakan. Wah, ini hebat sekali. Ini satu kebanggaan yang memang nggak bisa saya lupakan. Karena siapa sih yang nggak kenal sama Hermanto Tanoto? Enggak lah. Nah, orang yang boleh katakan ranking di atas, kalau tidak salah ranking 13 terkaya loh guys di Indonesia. Iya, Jadi iya. bisa ketemu begini ini satu anugerah sebetulnya ya, satu Wah, kesempatan yang tentu tidak bisa saya abaikan. ini saya yang Saya hoki nih ambil. Pak. Bapak pagi-pagi udah datang ini bawa keberuntungan ini. Terima kasih, kita sama-sama mencari Iya. untung aja. Iya, jadi semakin banyak teman, semakin hoki ya Pak ya. Betul, betul. Nah, ini saya tertarik dengan Bapak ini, kan saya liatin YouTube Bapak juga punya YouTube channel ya, Iya. dan Bapak juga aktif berbagi. Jadi saya ngomong, wah ini luar biasa di usia Bapak tapi masih energik gitu ya. Nah, saya ingin tahu Pak, dari masa kecil waktu Pak Au ya, itu papa mama itu apa memang pengusaha backgroundnya? Ya, memang orang tua saya, khususnya bapak saya, seorang pengusaha minyak sih, minyak Oh, kelapa. jadi waktu Pak Au masih kecil atau remaja sudah sering disuruh bantu ya? Justru waktu kecil banyakan habis di main. Oke, iya, iya. Di Sumatera memang di sana sampai 9 tahun memang kerjanya tiap hari main, nggak Bapak sekolah. anak keberapa? Anak ketiga dari 13. Oke, jadi nggak diminta bantu orang tua tapi suka ini main-main sama teman-teman gitu ya? Ya, kerjanya tiap hari main, berenang. Nah, setelah umur 9 tahun karena di sana nggak ada sekolahan, akhirnya pindah ke Bogor untuk memulai sekolah kelas 1 itu aja. Oke, itu bareng dengan orang tua juga di Bogornya? Ikut paman, ngungsi, Oh, jadi orang tua masih masih di sana. di luar pulau? Ya, di Riau Oh, sana. di Riau, tapi Bapak sudah ikut paman? Ikut paman Oke. dibawa ke Jakarta buat sekolah. Di situ juga nggak bekerja kan ya? Sekolah jadinya. Nah, terus Bapak mulai bekerja di usia berapa? Mulai bekerja di usia 18 sudah mulai bantu paman. Oh, asalnya bantu paman. Iya, Bekerja betul. di mana itu, Pak? Di salah satu toko sepatu dia. Oke, Beberapa tahun sampai ya. umur 21 karena waktu itu kebandelan anak-anak remaja naik motor tabrakan. Oh, Akhirnya oke. kakinya patah 3, Ya, masuk ya. rumah sakit 2 tahun. Nah, setelah itu baru mulai sadar untuk mencari pekerjaan. Oke. Nah, waktu Bapak memutuskan bekerja di 18, itu kan Bapak sesungguhnya masih sekolah ya? Itu Bapak berhenti, itu diperbolehkan sama orang tua? Saya di SD 3 tahun karena di situ waktu itu PP 10 tahun 65 ditutup sekolahnya. Oke. Berhenti 3 tahun nggak sekolah lagi, begitu mulai masuk ke SMP, kelas 1 SMP sampai 3 tahun. Udah gitu dari situ karena nilainya jelek terus, Mhm. akhirnya berhenti nggak diterusin lagi. Jadi sempat sekolah sampai SMP aja. Tapi nggak apa-apa ya sama orang tua, karena you langsung bekerja ya? Langsung bekerja jadi nggak masalah. Oke. Jadi Pak Au ini secara waktu bisnis itu juga terus belajar berarti ya? Sampai sekarang masih kuliah. Luar biasa Ya. ini. Berarti di paman itu keluar dari paman di usia berapa, Pak?
Setelah married, Oh, married dulu ya? married dulu. Oke. Married udah kerja tahun 75 mulai usaha sendiri. 75 itu di usia berapa itu Di berarti? usia 25, Dua- 23. 23. Hmm. Bapak married itu berarti sudah punya tabungan banyak waktu itu? Nggak ada orang Kerjaan? paman yang marriedin. Oh gitu. Ya udah married, sadar nggak punya kerjaan, baru mulai cari duit. Biasanya orang mau married itu mau kerjaannya mapan dulu. Setelah mapan punya celengan baru married. Iya. Tapi Pak Au ini berbeda ya. Married dulu itu ya. Orang dulu biasa di-marriedin dulu Oh, baru cari married duit. dulu. Biar langsung mikir ya. Biar Ayo langsung mikir. gimana hidupin istri gitu ya. Iya. Dan memang Pak Au waktu bekerja ada modal. Waktu saya mulai bekerja nggak ada modal, cuman saat itu pada saat setelah kawin 3 bulan, saya mau mulai sebuah bisnis loudspeaker, nggak punya modal. Akhirnya saya curi kalung istri saya. Wow. Ah, Oh jadi nggak ngomong sama istri. Enggak, saya curi. Takut nggak boleh. Takut nggak boleh. Saya curi, saya jual, saya belikan triplek 10 lembar. Di situ saya mulai kerja. Oke. Bikin loudspeaker di depan rumah. Jadi itu modalnya ya. Modal Modal dari awal. kalung istri. Hmm. Waktu kawin itu dikasih siapa kalungnya? Biasanya kalau Cincin. menikah itu kan banyak orang ngasih emas Ah, gitu ah, ya. ah. Nah itulah salah satunya kalung. Oke. Saya jual 350.000, nah itulah modal awal. Ya. Sobat sukses itu dengerin ya. Pak Au ini dimulai usaha berbisnis hanya bermodalkan 350.000, dibelikan 10 lembar triplek untuk memulai usaha. Nah ini tentu luar biasa sekali ya. Bapak punya kejeniusan bagaimana dengan modal 10 triplek itu membuat loudspeaker Loudspeaker, ya. ya. Dan laris manis pada saat itu. Ya waktu itu karena loudspeaker juga baru mulai, saya bikin loudspeaker dengan model tertentu, dengan kualitas tertentu, saya jual, jual ke pasar, bikin sendiri, jual ke pasar sendiri. Dan untung, bisa untung. Dan disitulah mulai bangkit. Oh. Dan Terus karyawannya ada bertambah? dua orang pertama. Terus bertambah, akhirnya pindah ke satu tempat ke tempat lain. Akhirnya baru punya pabrik di tahun 78. Oh, cepet loh. 3 tahun aja 3 kan? tahun. Kalau flashback waktu di Paman, itu bisnis apa waktu bantu Paman itu? Sendal, sepatu. Oh, beda bumi langit dong. Beda. Bukan, nggak sama. Tapi memang Pak Au ini punya hobi ini, musik ya? Ya karena saya hobinya di musik, maka namanya sound system. Suka utik-utik loudspeaker semua dibongkar itu ya? Betul. Zaman itu yang terkenal kan AR ya? Ya AR, SAF. Itu yang merek-merek terkenal di zaman itu ya? Iya. Speakernya kan model kayu-kayu semua memang. Yang ya? gede-gede lah. Tambah gede, tambah mahal. Nah itulah salah satu yang membuat saya sadar. Setelah beberapa tahun, 3 tahun, saya mulai bisnis loudspeaker. Saya melihat loh kok dunia speaker ini makin hari makin kecil. Ya kan, wah ini habis nih pasar saya. Maka saya sedang melamun di depan rumah, saya lihat sebuah mobil bawa lemari besar lewat di depan pabrik saya. Saya lihat ini lemari kok besar dari jati, mahal banget nih. Sedangkan negara kita ini adalah negara kepulauan. Gimana dikirimnya ini? Dan harganya pasti mahal. Ya. Maka dari situ muncul satu ide. Ini kalau bisa dibongkar muat, dibikin simple, pasti laku keras. Ya. Akhirnya saya ciptakan sebuah sistem knockdown. Karena saya punya bahan baku adalah particle board. Berdasarkan bahan particle board inilah saya merancang sebuah meja belajar knockdown. Oke. Nah, begitu selesai meja knockdown, saya coba tawarkan ke pasar, permintaannya banyak. Itu tahun berapa Pak ya? Tahun 78. Itu ada nggak perusahaan furniture knockdown Belum di saat ada. itu? Jadi yang menciptakan furniture knockdown di Indonesia adalah saya. Wow. Jadi saya pelopornya. Luar biasa. Dan zaman dulu kan boleh katakan nggak ada contoh ya? Pada saat itu nggak ada contoh ya? Ada. Idenya full dari full Pak saya Au. sendiri. Wow. Jadi saya jualnya pertama ke anak-anak sekolah. Ya. Sehingga anak-anak sekolah pasti tahu meja belajar Olimpik. Yes. Nah dari situlah Olimpik mulai naik daun. Wow. Nah ini sobat sukses ya. Jadi di saat berusaha pun Pak Au selalu melihat opportunity ya, melihat peluang ya. Bagaimana bisnisnya sendiri bisa dikembangkan dari speaker ke arah furniture yang pada saat itu masih belum ada yang sistem knockdown. Nah ini tentu
pioner ini yang akhirnya bisa bertumbuhnya itu unlimited ya, bisa Dan cepat sekali ya. dan nggak ada waktu itu orang bikin furniture pakai particle board. Ya, semuanya maunya kayu asli. Semua kayu asli. Nah, saya Ya. memulai kenapa saya pakai particle board karena waktu itu saya bikin loudspeaker bahan bakunya particle board dan murah kan particle Ya. board itu. Akhirnya produk yang jadi ini jadi murah. Jadi Olympic itu terkenal meja belajarnya khusus terkenal murah dan terjangkau. Ya, dan warnanya juga warna-warni ya. Karena itu Warna-warni. delaminating loh ya. Betul. Ya, Karena waktu itu speakernya juga warna-warni, foilnya warna-warni. Jadi foil yang ada saya pakai sekalian. Jadi warnanya agak beneton. ya. Kebetulan saya lemparnya pasalnya anak-anak, dia Ya. suka. Jadi pertumbuhannya yang bisnis furniture ini akhirnya mengalahkan yang speakernya. Iya, akhirnya setelah tahun 80-an, speakernya benar-benar pasarnya habis karena yang kecil-kecil tadi tuh. Ya. Teknologinya makin canggih, akhirnya lama-lama loudspeakernya saya tutup, saya konsentrasi di furniture. Nah, waktu di furniture itu Pak Au bersama dengan saudara atau sendiri? Saya pertama mulai sendiri, tapi sudah 2 tahun kemudian saya karena majunya pesat, saya ajak adik saya satu, Yes. nomor 5 namanya si Marba Atong, ajak kakak saya sekarang nomor 2. Oke. Dan sekarang sudah jadi Bitsu dia. Wow. Ya, kalau si Marba Atong ini bisnisnya lain lagi, Napoli, Oke. furniture Oh, Napoli. jadi di saat itu mereka belum punya bisnis juga, Bapak ajak bersama? Ajak bersama. Oh, Nah, mulailah. Kakak saya yang nomor 2 dia bagian luar, saya bagian pabrik, adik saya bagian marketing. tapi Bapak yang start the business ya? Saya yang start bisnis betul. Wah, luar biasa ya. Jadi akhirnya bisa bersama-sama dengan saudara menumbuhkan bisnis yang pertumbuhannya luar biasa setiap tahunnya ya. Ya, sampai sekarang sih hubungannya masih baik dengan saudara. Oke. Tapi bisnisnya masing-masing. Nah, itu Bapak terus akhirnya perusahaan itu bisa bertumbuh berkembang dengan pesat. Betul. Nah, setelah anak-anak ini Rata-rata berapa persen Pak setiap tahunnya? biasanya setiap tahun sih double up. Wow, Waktu double. itu double up terus. Luar biasa itu kalau double up itu CAGR-nya ya. Maka Olimpik itu naiknya kayak kapal jet aja waktu itu. Karena kebetulan waktu itu perusahaan furniture kan belum begitu ada. Yang ada paling Ligna, ya kan? Iya. Ligna setelah Bapak? Hampir berbarengan. Oke. Saya mulai, dia mulai. Tapi dia di kayu jati, saya di particle board. Oke, sehingga harganya juga beda banyak. Sampai sekarang ya kondisinya begitulah. Pengalaman adalah tentang kumpulan perjalanan kehidupan yang telah terlewati. Dari setiap perjalanan pasti memiliki checkpoint-nya sendiri. Untuk mencapai checkpoint tersebut seringkali terasa mudah, namun tidak jarang harus terseok-seok. Masing-masing dari kita pastinya mempunyai perjalanan dan checkpoint yang berbeda. Masih melekat hangat dalam ingatan bagaimana seorang Hermanto Tanoko kecil di usia 5 tahun yang baru senang-senangnya mendapat uang angpau saat Imlek diberi tawaran mempergunakan uang tersebut untuk dibelikan tepung terigu yang harganya mau naik. Saya saat itu mengiyakan ajakan papa mama untuk menginvestasikan uang angpau tersebut, dan hal ini yang menjadikan dasar ingin ketahuan saya lebih dalam di dalam dunia bisnis. Setelah berpuluh-puluh tahun, kenangan tersebut ternyata terus melekat dan terukir indah di ingatan. Hingga satu persatu mimpi saya terwujud, terekam menjadi sebuah kisah perjalanan hidup yang menarik untuk saya bagikan kepada Anda. Melalui buku The Boy, satu dari 3 buku trilogi of Inspirations Hermanto Tanoko Richer Mindset, saya akan menceritakan secara lengkap seperti apa Hermanto Tanoko saat masih kecil dan bagaimana papa mama mengajarkan dan mengasuh anak-anaknya. Mengutip omongan papa bahwa orang harus percaya dan yakin bahwa jika ia kerja keras, kerja smart, dan rajin menabung, maka ia bisa selamat dari situasi seburuk apapun. Stay humble, stay positive, stay on fire.
Nah, Bapak menjadi yang terbesar nomor 1 pada saat tahun berapa itu? Tahun 80-an, sebetulnya begitu saya masuk sebentar saja hanya dalam 2-3 tahun saya udah nomor 1 di situ. Berarti itu Bapak tetap fokusnya di furniture ya? Ya, Dari furniture. meja belajar akhirnya membuat Ya setelah meja belajar ini cukup kenceng karena juga pakai mesin, akhirnya juga menciptakan seperti bedroom set, ya, ya buat di living room. oke. Jadi akhirnya sampai sekarang ya segala macam ada Apa yang membuat kunci keberhasilan Bapak bisa cepat itu, Pak? buat saya. Di awal waktu membuat furniture knockdown, biasanya di awal-awal itu kan yang kritikalnya di sana ya? Inovatif sih. Hmm, Jadi kuncinya awalnya di inovatif sama berani spekulasi aja. Invest mesinnya juga mencari-cari waktu itu apa Pertama enggak sulit? mesin bikin sendiri dulu. Oh, oke. Jadi pakai motor dibubut sana sini bikin mesin. Ya, Mesin potong juga beli dinamo disambung dibikin meja sendiri. ya. Setelah mulai maju baru beli yang dari Jerman. Wow, langsung dari Jerman. Dari Jerman. Waktu di Cina belum ada mesin itu. Oh, ya, ya. Jadi banyakkan waktu itu mesin semua dari Jerman. Sama Taiwan ya kalau di Asia ya Ya, waktu itu ya. belakangan baru Taiwan. Jepang juga terkenal kan? Nah, Jepang waktu itu agak mahal, maka saya lebih cocok yang Eropa punya. Oh, Italia lah khususnya. oh. Dari situ pertumbuhannya semakin tinggi ya? Semakin tinggi. Dan tetap fokusnya di furniture ya? Ya, nggak kemana-mana. Cuman di tahun 2000-an baru mulai masuk ke properti sedikit. Setelah krisis? Pas krisis. Oh. Begitu krisis baru masuk ke properti. Berarti di saat krisis Bapak nggak mengalami masalah? Hutang Bapak nggak justru di dalam sempat bangkrut US dollar? Hah? Sempat bangkrut. Itu masih bertiga, tetap dengan saudara-saudara? Masih bertiga. Sempat di tahun 98, 97 ya? Iya. Nah itu sempat jatuh. Karena Bapak berhutang dalam US dollar? Karena waktu itu besar mau IPO dapat pinjaman 20. Waktu itu sudah mau IPO? Mau IPO ya. Dapat pinjaman 20 juta US dollar. Waktu pinjam 800 perak. Ya. Kursnya. Tapi begitu sebulan kemudian uang sudah dipakai habis beli mesin segala macam. Akhirnya dia naik ke 16.000. Ya. Wah itulah di situ cilakanya. Berarti dengan adanya devaluasi itu hutangnya semakin tinggi dan itu bank lokal ya Pak? Bank lokal. Bukan bank asing ya? Ada juga asing. Konsorsium sih waktu itu. Tapi pada akhirnya bisa diselesaikan ya? Semuanya diselesaikan. Dan setelah diselesaikan Bapak bisa bangkit lagi malah merambah properti. Iya. Sebetulnya properti ini kecelakaan. Oh karena sebelumnya sudah punya aset-aset tanah. Punya aset. Sudah punya land bank. Betul. Mau bikin satu kawasan yang sifatnya furniture integrated dari ujung sampai hulu semua di satu area. Jadi udah bebasin tanah 40 hektar buat bangun pabrik. Begitu sudah selesai bebasin, krisis datang. Pengalaman apa Pak di saat krisis yang nggak bisa Bapak lupakan itu? Sebetulnya krisis itu ya biasa-biasa aja ya. Karena waktu krisis saya tinggalin bisnis, saya pergi main. Malah ditinggal? Kita tinggal. Jadi pas saudara Bapak duanya itu gimana? Mereka juga waktu itu sudah pisah. Sudah pisah 3. Jadi sebelum krisis 98 sudah pisah 3. Di tahun 93 kami bertiga pisahnya di 93. Kami bertiga menyadari ini anak-anak sudah besar nih. Daripada anak-anak semua nanti kita perebutan menjadi bikin kerajaan buat anak, nanti bisa ribut. Gimana kalau kita pisah dari kondisi baik-baik sehingga masing-masing bikin kerajaan. Saya ambil bisnis yang sifatnya furniture. Nah, kakak saya ngambil bisnis yang sifatnya properti. Terus si Marba Atong ini adik saya yang kelima, dia ambil bisnis furniture tapi ke busa dan spring bed. Saya di perkayuannya. Nah itu idenya dari Pak Au atau dari saudara? Dari kami bertiga. Kesepakatan bertiga? Kesepakatan bertiga, jadi masing-masing ambil bisnisnya, hitung-hitungan, pecah jadi 3. Hitung-hitungannya nggak rumit Pak?
agak rumit tapi akhirnya diselesaikan juga kok. Oh. Karena anak-anak belum ikut campur. Jadi lebih gampang ya. Lebih gampang. Kan itu kan harus jual beli aset semuanya kan ya. Iya. Ngitung brandnya, ngitung valuasi perusahaan. Ya udah ya kamu bagian bisnis ini ya, lahannya ini. Nilai perusahaan berapa gitu. Nggak begitu detail lah. Oh. Jadi masih banyak cincainya lah. Tapi yang terbesar kan tetap di furniture ya, di 3 bidang usaha itu ya. Pada tahun 93. Waktu itu ya Olimpiknya tetap. Tapi hampir seimbang sih waktu itu ngebaginya hampir seimbang. Seimbang. Nah terus Bapak dari 93 itu berarti sendirian? Sendirian. Nah terus Bapak kembangkan sampai kena krisis? Sampai kena krisis, tengah lama kemudian saya minta adik saya yang di Surabaya, mari bantu saya. Oh, masuklah. Itu sebelumnya nggak masuk di grup ya? Nggak masuk di grup. Bisnis apa dia sebelumnya Pak? Sebelumnya dia kerja sama yang nomor 5. Oh, oke. Itu Pak Edi Gunawan namanya. Iya. Kang tinggal di Surabaya. Dan yang meneruskan Olimpik sekarang sebetulnya dia. Oh, oke. Jadi Bapak ajak gabung pada tahun 97? Tahun 97. Berarti enggak, tahun 80, 2000 lebih. Oh, setelah krisis ya? Setelah krisis. Setelah selesai, baru saya ajak dia gabung. Oke, jadi Bapak berdua ya? Berdua. Nah, terus Bapak juga mengembangkan properti akhirnya? Yang tadi saya bilang bahwa saya masuk ke properti karena kecelakaan. Waktu krisis ada tanah 40 hektar. Buat bayar hutang, saya bikin coupling, bikin industri, saya jualin. Oh, pergudangan? Pergudangan sama aja kawasan industri. Kawasan industri. Saya coupling, saya bangun, saya jualin. Nah, disitulah saya masuk ke kawasan industri. Sampai sekarang makin besar, dan kawasan industri yang baru ada di Sukabumi. Oh, bangun lagi sekarang? Bangun lagi. Oh, sudah. Ini yang kedua? Ini yang kedua. Oh, yang pertama di Bogor? Di Bogor. Namanya apa Pak? PT Bogorindo Cemerlang. Nah, kawasan industrinya? Sentul. Oh, sudah habis itu ya? Sudah habis itu. Oh, oke. Dan tadinya dia cuma 40 hektar, sekarang sudah sampai 125 hektar, baru habis dia. Oh, dan habis. Jadi itu tetap di bawahnya Olimpik ya? Di bawah. Apa PT-nya terpisah? Terpisah dia. Oh, terpisah. Itu Bapak sendiri atau dengan saudara yang saya sendiri. Pak Edi? Oh, sendiri. Ya, kalau kawasan industrinya saya sendiri. Nah, kalau saudara Bapak yang kedua tadi kan masih di properti itu? Akhirnya dia tinggalin bisnisnya. Di properti diserahkan ke Bapak? Enggak, dia jual, ada yang diterusin anaknya, dan dia pilih untuk bersemedi. Wah, panggilan itu ya. Iya. Padahal keluarga Bapak nggak ada ya yang keturunan nggak ada. Dari ini apa biksu sekarang nggak ada. Nggak ada. Jadi Bapak terus berjalan ngembangin bisnisnya tetap di furniture ya Pak ya? Iya. Sampai sekarang juga masih ada di Bogor furniture ada, tapi udah pindah ke Sukabumi. Iya. Nah itu anak saya yang nerusin. Oh. Nah anak saya bisnis di furniture, tapi dia khusus di industrinya ada, tapi dia lebih concern ke retailnya. Berbeda dengan Olimpiknya? Berbeda. Oh, dia ke arah yang high end? Ya lebih high end daripada Olimpik. Oh, bukan dari particle board? Tapi basic dia ada retail. Oh, punya toko retail? Banyak toko retail sama online. Jadi anak Bapak juga nggak masuk semua di grup ya? Nggak masuk, jadi dia punya bisnis online. Ya itu masih nama saya. Tapi untuk retail dan manufacturingnya sekarang sudah dia yang ngurusin. Oke. Nah, yang di grupnya, di Olimpiknya, selain Bapak dengan adik, siapa lagi yang masuk di situ, Pak? Nggak ada lagi sih. Oh, jadi memang Bapak lebih ngarahkan ke adik Bapak ya, untuk ngembangin ya? Iya. Dan saya lihat tetap bertumbuh, berkembang pesat loh. Sekarang malah masuk ke plastik ya, Pak ya? Justru plastiknya yang menonjol sekarang. Gitu. Ya, jadi nambah pabrik terus di mana-mana ya? Iya, rencananya memang begitu. Sudah ada berapa nih Pak pabriknya? Pabrik di luar daerah untuk plastik sudah 2 sih. Oh 2, oke. Kalau pabrik furniture-nya? Lebih kepada kalau di luar kota itu yang ada saya urus ini atau Olimpik lama ini lebih kepada distribusi. Oh. Distribusi tapi di situ juga ada manufacturingnya juga. Okay. Dan sekarang totalnya kurang lebih sekitar 35 pabrik lah. Untuk yang furniture? Iya, untuk spring bed. Sofa spring bed. Sofa spring bed ada 34. Iya. Jadi Bapak juga buat spring bed juga ya. Jadi selain furniture knockdown tadi, spring bed juga dengan yang produk-produk plastik. Betul, sama busa. Semuanya pakai under brand Olimpik.
Ada beberapa brand. Oh, tapi Ada Olimpik yang paling masih menjadi tulang punggung kan ya? tetap Olimpik tulang punggung. Nah ini next-nya apa ini visi Bapak ke depan ini untuk Olimpik nih Pak? Untuk Olimpik tetap tumbuh, memang sekarang lagi dipersiapkan supaya ke depan bisa IPO juga ya. Oke. Tapi kalau buat saya pribadi ke depan saya lebih prioritas melihat kesuksesan anak-anak. Oke. Jadi Jadi sudah mikirin next generation ini Pak ya? iya, jadi saya lebih banyak sifatnya memberikan bimbingan, mengawasi. Nah Pak, kalau cerita mengenai anak-anak, ini anak-anak Bapak kan sudah married semua kan tiga-tiganya? Betul. Dan semuanya sudah punya bisnis, punya pekerjaan loh. Sudah. Jadi, Cuman yang nomor 2 dia pilih menjadi ibu rumah tangga, suaminya yang bisnis. oh, tapi nggak masuk di grup Bapak? Nggak masuk di grup saya. Oke. Anak saya yang perempuan juga nggak masuk. Jadi Tapi dia yang menerusin bisnis properti saya, yang perempuan. yang perempuan, Oke. yang Miss Indonesia, Imelda. Oh, pernah ikut Miss Indonesia? Pernah jadi Miss Indonesia Oh, nomor jadi Miss Indonesia Iya, pada tahun? 2005. Oh, 2005. Dan dia pertama wanita Chinese yang jadi Miss Indonesia di Indonesia. Wow, luar biasa. Dan akhirnya juga masuk di dunia bisnis ya? Nah, ya waktu itu sudah kerja sama orang 8 tahun. Akhirnya saya bilang sama dia, ngapain lu perkaya orang lain? Dengan bapak lu punya bisnis urusin. Akhirnya Iya, dia iya. sadar, dia bantuin. Saya kasih bisnis propertinya sama dia. Oh, sebelumnya apa memang pengalaman di dunia properti? Belum ada dia. Oh, belum. Jadi pertama kali langsung handle properti. Dijeburin aja udah. 8 tahun di bisnis apa Pak? Kalau saya boleh tahu anaknya itu. RCTI. Oh, di media. Kerja sama RCTI. Oh, di media ya. Ya, jadi masih ada hubungannya kalau relatednya dari sisi komunikasinya nanti ya, untuk marketingnya segala ya. Betul. Dan di propertinya tetap fokusnya di industrial estate aja atau masuk ke perumahan dan hotel juga? Di perumahan. Oh, perumahan. Ada hotel, tapi hotel dia nggak nanganin, dia lebih kepada perumahan. Jadi yang bekas pabrik Olimpik itu saya jadikan komplek perumahan. Oke. Dia yang nerusin. Oke. Pabriknya saya pindah ke Sukabumi. Ya. Kan Pak Au sudah bekerja udah hampir 50 tahun Hampir ini. 50 tahun cukup lah. Nah, sekarang lebih kepada pekerjaan yang sifatnya ya mencari real income aja. Ya. Yang passive income yang ya lebih gampang. Nah, Bapak sekarang waktu bekerjanya sudah tinggal berapa persen kalau sekarang kalau dilihat dari kegiatan Bapak ini? 50% ada. Oh, jadi 50% Bapak bekerja, yang 50 Bapak ini Buat apa, kesehatan sama happy-happy. kesehatan, happy-happy ya. Nikmatin hidup ya, Pak. Nikmati. Dan Bapak nge-gym ini di mulai usia juga bukan usia yang relatif muda ya? Iya, saya mulai nge-gym itu dari usia 60. 60. Ya. Tapi waktu itu memang keinginannya punya six pack atau punya impian ke sana? Memang ada, cuman waktu itu umur pas 60 mulai sadar nih, ini usia udah kepala 6 nih, nggak boleh dibiarkan jadi peot atau jadi kurang baik. Maka saya ambil inisiatif cari PT, saya mulai masuk ke dunia gym.